Sakamoto Taro, seorang pembunuh bayaran yang reputasinya sudah melegenda. Kemampuan bertarungnya luar biasa tidak masuk akal. Ratusan orang bersenjata api pun tidak sanggup menumbangkannya. Karena kekuatannya yang begitu besar, dia sangat dihormati oleh sesama pembunuh bayaran. Kemudian pada suatu hari, dia jatuh cinta dengan seorang ciwi kawaii yang ditemuinya di sebuah toko swalayan. Semenjak saat itu, dia memutuskan untuk berhenti menjadi pembunuh, lalu menikah, memiliki anak, dan kemudian menjalani kehidupan normal sampai badannya menggemuk. Penampilannya yang sekarang sudah menyerupai Nikocado Avocado. Sakamoto kini sibuk mengurus toko swalayannya sendiri. Dia lebih memilih independen daripada harus membayar franchise Indomaret. Di suatu pagi, seorang mantan anak buahnya bernama Shin datang berkunjung ke toko untuk sekedar menyapa. Shin sampai saat ini masih aktif sebagai pembunuh bayaran. Dia memiliki kekuatan membaca pikiran yang mempermudahnya menjalankan tugas pembunuhan. Shin sempat kecewa melihat Sakamoto yang sekarang. Padahal dulunya dia adalah pria tampan yang sangat dihormati. Tapi sekarang dia menjadi pria gemuk yang hanya bekerja di toko biasa. Shin sempat mengajak Sakamoto untuk kembali ke organisasi, namun ditolak mentah-mentah. Apapun yang terjadi, Sakamoto tidak akan kembali ke pekerjaan kotornya. Shin kemudian pamit pulang. Baru saja masuk ke dalam mobil, tiba-tiba dia mendapat telepon dari organisasi pembunuh. Sang atasan memerintahkannya untuk membunuh Sakamoto karena sudah seenaknya keluar dari organisasi. Shin sebenarnya tidak mau melakukan misi ini, tapi jika tidak dilakukan, dialah yang akan mati. Keesokan harinya, dia kembali mengunjungi toko dengan niat membunuh Sakamoto. Dia memakai pistol berperedam dan tanpa ragu menembak. Namun, Sakamoto bisa menangkis peluru tersebut dengan meniupkan permen dari mulutnya. Sakamoto bisa menggunakan apapun sebagai senjata, termasuk jajanan Indomaret. Dia pun menyerang balik dan berhasil membuat Shin pingsan dengan satu tendangan. Meski sudah menggemuk, namun dia tetaplah macan Asia. Kekuatannya masih tetap sama seperti dahulu. Shin yang sempat pingsan kemudian dirawat dengan baik oleh keluarga Sakamoto. Tidak hanya itu, dia bahkan diajak makan malam bersama. Disinilah pertama kalinya dia merasakan kehangatan. Momen ini membuatnya mengerti apa alasan Sakamoto meninggalkan dunia kriminal. Shin pun kembali ke markas dengan membawa kegagalan. Sekarang dia sudah tidak peduli lagi dengan perintah atasan. Dia memutuskan untuk melindungi Sakamoto dan melawan organisasi. Tanpa bantuan dari siapapun, Shin dengan gagah berani bertarung melawan puluhan orang. Semua kejadian ini tidak luput dari pengawasan Sakamoto. Ternyata dia sudah memasang alat penyadap yang dipasang di pistol milik Shin. Dia pun membuka tempat penyimpanan senjata miliknya, lalu mengambil pistol listrik dan kemudian segera bergegas menuju ke medan pertempuran. Di saat Shin kelelahan, datanglah Sakamoto dengan badan gendutnya. Pistol listrik yang dibawanya berguna mencegah kematian musuh-musuhnya. Sakamoto kemudian menunjukkan kekuatannya yang tidak masuk akal itu. Dia mampu menangkap peluru dengan menggunakan sumpit kayu. Kecepatannya juga sangat tinggi meski dengan seluruh lemak di badannya. Puluhan orang musuh pun berhasil ditumbangkan dengan mudah oleh Sakamoto Avocado. Setelah kejadian ini, Sakamoto merekrut Shin untuk bekerja di tokonya. Dengan ini, Shin resmi berhenti menjadi pembunuh dan mulai menjalani kehidupan normal seperti Sakamoto. Esok paginya, Shin dan Sakamoto pergi ke daerah pecinan untuk berbelanja barang dagangan. Tentu daerah pecinan dipenuhi dengan orang-orang Cina. Sejauh telinga mendengar, hanya terdengar orang berbicara dengan bahasa Cina seperti Zenzai wo yao bing ciling, Zenzai wo yao bing ciling. Serta ada juga yang menyanyi Ni sene ni gene ni gene gene.
Lalu, tiba-tiba saja muncul seorang gadis Cina yang melompat dari jendela gedung hingga menindih Sakamoto. Gadis ini bernama Lu Shaotang. Dia nampak sedang dikejar-kejar oleh sekelompok mafia Cina. Melihat seseorang yang kesusahan, Sakamoto tidak bisa tinggal diam. Dia pun membantu Shaotang kabur dari orang-orang yang mengejarnya. Shaotang dikejar karena kunci khusus yang dibawanya. Kunci itu dibutuhkan untuk membuka brankas peninggalan keluarganya yang sudah dibantai. Keluarga Shaotang adalah mafia yang cukup berpengaruh. Mereka terlibat konflik antar sesama mafia Cina yang akhirnya membawa mereka pergi meninggalkan dunia. Sekarang ini, Shaotang adalah satu-satunya keturunan yang masih bertahan hidup. Dia akan berusaha menjaga kunci yang sudah dipercayakan kepadanya. Lalu di sela-sela pembicaraan mereka, tiba-tiba datang dua orang pembunuh bayaran yang langsung menendang Sakamoto sampai terlempar jauh. Si botak bernama Baco dan si gondrong bernama Sonhi. Mereka disewa oleh mafia Cina yang ingin merebut kunci milik Shaotang. Mereka pikir mereka sudah mengalahkan Sakamoto dengan hanya sekali tendang. Akibat ketololannya itu, Baco dihantam dari belakang oleh Sakamoto hingga menghancurkan atap gedung tempat di mana mereka berdiri. Pertarungan pun berlanjut. Lagi-lagi, Sakamoto memanfaatkan barang-barang di sekitarnya sebagai senjata. Pertama, dia menghantam Baco dengan panci rawon. Setelah Baco tumbang, selanjutnya dia menghantam Sonhi dengan kulkas Sanken. Dengan begini, dua orang tolol ini pun berhasil dibereskan. Setelah berhasil mengalahkan musuh, mereka pun membuka brankas peninggalan keluarga Shaotang. Di dalamnya terdapat barang-barang berharga seperti emas, berlian, benda-benda antik, dan lain sebagainya. Dari semua barang-barang mewah tersebut, terdapat satu barang yang paling berharga yang ditinggalkan khusus untuk Shaotang. Barang tersebut adalah sebotol sake disertai dengan surat dari sang ayah. Dalam surat itu tertulis betapa sayangnya sang ayah terhadap Shaotang. Pada akhirnya, konflik antar mafia Cina berhasil diselesaikan. Shaotang yang tidak memiliki siapa-siapa akhirnya direkrut oleh Sakamoto sebagai penjaga toko. Sama seperti Shin, kini Shaotang resmi menjadi salah satu bagian dari keluarga Sakamoto. Di suatu pagi, salah satu mantan rekan Sakamoto datang bertamu ke toko. Namanya Nagumo. Kedatangannya ke sini adalah untuk memberitahu bahwa Sakamoto sudah resmi menjadi buronan. Barang siapa yang berhasil mencabut nyawanya akan diberi imbalan ratusan juta. Imbalan sebesar itu tentu menarik perhatian dari para pembunuh di luar sana. Jadi Sakamoto berniat untuk tidak bepergian demi keselamatan dirinya dan keluarganya. Namun sialnya, dia sudah membuat janji kepada anak dan istrinya untuk mengunjungi taman bermain. Ini adalah tempat strategis bagi para pembunuh untuk mengincarnya. Untungnya, sekarang sudah ada Shin dan Shaotang di sisinya. Mereka akan membantu menghadapi ancaman yang mendekat sekaligus membuat anak istri Sakamoto menikmati liburan ini. Dengan kekuatan membaca pikiran, Shin berperan sebagai radar yang mendeteksi ancaman. Satu percobaan pembunuhan berhasil digagalkan berkat kekuatan ini. Namun, terdapat seseorang yang mampu menghindari kekuatan Shin. Dia berhasil mengikuti Sakamoto naik ke roller coaster dan duduk tepat di belakangnya. Shin sempat merasa bersalah karena sudah membiarkan si pembunuh lolos dari radarnya. Dia pun inisiatif bertanggung jawab dan berniat melawan pembunuh itu sendirian. Dia maju dan membawa musuh melompat dari roller coaster. Musuh sempat menggunakan racun dan mengaburkan pandangan Shin. Namun meski begitu, dia tetap tidak menyerah. Lagi-lagi dia menerjang dan membawa musuh melompat hingga jatuh di panggung hiburan. Shin berniat menyelesaikan pertarungan di atas panggung ini. Dia memakai kostum kelinci untuk membuat pertarungan ini seolah seperti pertunjukan. Di tempat ini ada Sakamoto yang duduk di kursi penonton. Dari situ, Sakamoto memberikan semacam panduan melalui pikiran. Dengan dipandu Sakamoto, Shin bisa bertarung meski matanya tidak melihat.
Pada akhirnya, pertarungan ini pun berhasil dimenangkan oleh Shin. Sakamoto dan kawan-kawan melanjutkan liburan di taman ini. Sambil bersenang-senang, mereka tetap waspada terhadap ancaman yang masih mengintai. Kali ini datang dua orang pria dan wanita yang dulunya adalah rekan Sakamoto. Si pria bernama Boyle dan si wanita bernama Obiguro. Mereka pun mulai beraksi ketika Sakamoto dan kawan-kawan memasuki wahana rumah hantu. Boyle bersembunyi di antara gerombolan zombie lalu menerjang Sakamoto ketika ada kesempatan. Boyle bertarung dengan menggunakan senjata unik hasil buatannya sendiri. Dia memakai sarung tangan berpipa yang bisa mengeluarkan bom bola. Selain itu, sarung tangan tersebut juga dilengkapi dengan daya pendorong roket yang memperkuat pukulan Boyle. Ledakan dari bom ditambah dengan pukulan roket punch cukup membuat Sakamoto kesulitan. Dia benar-benar dihajar sampai terlempar cukup jauh. Lalu, di saat Boyle berpikir bahwa semua ini sudah berakhir, tiba-tiba dia dikejutkan dengan kebangkitan Sakamoto yang kembali ke wujud kurusnya. Tanpa basa-basi, Sakamoto segera menyerang balik dengan kekuatan penuh. Boyle sama sekali tidak berkutik. Dia sempat penasaran bagaimana bisa Sakamoto masih sekuat ini. Padahal dia sudah pensiun sejak 5 tahun yang lalu. Sakamoto pun mengatakan bahwa sumber kekuatannya berasal dari rasa ingin melindungi keluarganya. Pada akhirnya, pertarungan ini pun berhasil dimenangkan oleh Sakamoto. Boyle dan Obiguro menyerah dan berjanji tidak akan mengusik Sakamoto lagi. Sakamoto memanglah bisa mengatasi semua ancaman yang datang kepadanya. Namun, semua itu tidak merubah fakta bahwa dia masih menjadi buronan. Ditambah lagi, sekarang ini sedang ada seseorang misterius yang mengincar para pembunuh bayaran. Lebih dari 100 orang anggota asosiasi tewas dibantai secara keji. Dan di setiap tempat kejadian perkara selalu ada tanda X yang ditulis dengan darah. Pihak asosiasi menyebut orang misterius ini dengan sebutan Slur. Oke Slur. Mereka bahkan sampai mengerahkan anggota Order untuk menyelidiki kasus ini. Order adalah pasukan khusus yang berada di bawah naungan asosiasi. Mereka adalah orang-orang pilihan yang memiliki kekuatan di atas rata-rata. Dan Sakamoto dulunya adalah salah satu bagian dari mereka. Jadi mulai saat ini, Sakamoto harus mewaspadai dua mara bahaya. Yang pertama adalah harga buronan, dan yang kedua adalah ancaman dari Slur. Sementara itu, di suatu atap gedung, terdapat seorang pembunuh miskin yang sehari-harinya hanya makan momogi saja. Dia adalah seorang Gen Z bernama Heisuke. Semesta benar-benar kejam kepadanya. Dia tidak memiliki teman selain hanya burung peliharaannya saja. Dia harus menahan lapar setiap harinya, serta harus tidur di dalam tenda rongsokan yang bahannya tidak bisa menahan rembesan air hujan. Karena kondisi yang menyedihkan inilah, dia berniat memburu Sakamoto demi merubah hidupnya. Sementara itu, di kota Sakamoto sedang diadakan sebuah lomba paintball dengan hadiah yang cukup menggiurkan. Sakamoto dan kawan-kawan mendaftar dalam pertandingan tersebut. Begitu pula dengan Heisuke. Namun karena tidak memiliki tim, Heisuke tidak bisa mendaftar. Pertandingan ini membutuhkan 2-5 orang. Dia pun memohon kepada Sakamoto untuk diikutsertakan ke dalam timnya. Saat ini, Heisuke tidak mengetahui identitas Sakamoto gendut. Di kepalanya, Sakamoto adalah pria tampan yang sangat keren. Dia pun mengikuti pertandingan ini tanpa tahu bahwa incarannya ada di hadapannya. Heisuke menunjukkan kemampuannya dalam pertandingan ini. Dia sangat ahli dalam menembak. 4 orang lawan terkena headshot dalam sekejap. Heisuke juga sangat mudah mengakrabkan diri dengan tim ini. Namun sikapnya langsung berubah ketika dia mendengar sautang yang meneriakkan nama Sakamoto. Situasi pun berubah menjadi menegangkan. Heisuke berlari ke tempat yang tidak terlihat, lalu mengganti senjatanya dengan senjata asli. Kemudian dia naik ke gedung tinggi dan mulai menembaki Sakamoto dengan snipernya. Bidikannya memanglah sangat akurat. Namun, Sakamoto masih bisa menghindarinya.
Kemudian di saat Heisuke lengah, Sakamoto segera membalas serangan dengan melemparkan sebuah kerikil. Lemparan Sakamoto sangatlah tidak masuk akal sampai bisa menghancurkan sniper milik Heisuke. Heisuke pun akhirnya sadar apa alasan Sakamoto dijuluki pembunuh legendaris. Dia pun mengaku kalah dan berhenti mengincar Sakamoto. Sakamoto kembali melanjutkan kehidupan normalnya. Di saat dia sibuk menemani anak dan istrinya, Shao Tang diculik oleh sekelompok orang yang mengenakan baju hazmat. Sebenarnya mereka salah orang. Target yang seharusnya mereka culik sebenarnya adalah Shin. Ini semua terjadi murni karena mereka tolol. Begitu tahu bahwa Shao Tang diculik, Shin dan Sakamoto segera bergegas menyelamatkannya. Sakamoto tahu di mana posisi Shao Tang karena dia sudah memasang GPS di papan namanya. Shao Tang terpantau berada di sebuah museum. Kebetulan, Shin sangat mengenal tempat tersebut. Museum itu hanyalah kamuflase yang menutupi laboratorium yang biasa mengembangkan serum untuk meningkatkan kekuatan. Kekuatan membaca pikiran milik Shin adalah hasil karya laboratorium tersebut. Shin sangat mengenal para ilmuwan di sana. Mereka bukanlah orang-orang jahat. Mereka tidak akan terpikirkan untuk menculik seseorang. Jadi artinya, kemungkinan lab tersebut sudah diambil alih oleh komplotan bajingan. Mulailah mereka menyelidiki museum tersebut. Sesuai dugaan, terdapat sebuah elevator rahasia yang menjadi pintu masuk ke laboratorium. Begitu masuk ke area laboratorium, mereka dihadang oleh ilmuwan musuh bernama Horiguchi. Horiguchi bertarung dengan menggunakan alat sains yang dapat memanipulasi otak. Alat itu membuat Sakamoto melakukan kebalikan dari apa yang diniatkannya. Ketika dia ingin menghajar Horiguchi, dia malah memukul Shin. Alat ini memanglah merepotkan, namun bukan berarti tidak terkalahkan. Sakamoto hanya perlu merubah niatnya saja sehingga menciptakan hasil yang sebaliknya. Dia menyerang dengan niat menghajar Shin sehingga yang terjadi adalah pukulannya mengenai Horiguchi. Pada akhirnya, Horiguchi pun berhasil dikalahkan. Selanjutnya, Sakamoto bergegas menemui pemimpin dari lab ini. Seorang pria yang memiliki banyak jahitan di tubuhnya yang bernama Kashima. Kashima bisa mengeluarkan berbagai macam senjata dari tubuhnya. Baik tangan kiri, tangan kanan, dan juga mulut, semuanya berisi senjata. Namun bukan hanya dia saja yang memiliki senjata. Sakamoto juga punya, yaitu pensil, brosur Honda, dan stiker halal. Pensil dan stiker halal digunakan untuk menutup pandangan Kashima. Sementara brosur Yamaha bisa digunakan untuk memotong ikatan. Lalu untuk mengakhiri pertarungan ini, Sakamoto memakai mode serius yang membuat tubuhnya menjadi kurus. Menghadapi Sakamoto dalam mode ini, Kashima sama sekali tidak berkutik dan hanya bisa pasrah menerima kekalahannya. Sementara itu, Shin saat ini sedang berusaha membebaskan Shao Tang yang dipenjara. Lalu, tiba-tiba dia dihadang oleh salah satu petinggi bernama Seba. Seba bertarung dengan memakai baju khusus yang bisa membuatnya menghilang. Shin dibuat cukup kesulitan menghadapinya. Namun, dia tidak bertarung sendirian karena Heisuke akhirnya tiba di tempat ini dan berhasil menembak Seba dari kejauhan. Kemudian untuk serangan terakhir, Heisuke menembak keran air yang membasahi Seba hingga terlihat jelas. Begitu sudah terlihat, Shin segera menerjang hingga membuat Seba tumbang. Setelah berhasil memenangkan pertarungan, Shin segera membebaskan para tahanan sebelum tempat ini meledak. Lalu di tengah-tengah perjalanannya, dia bertemu dengan dalang utama di balik semua insiden ini, yaitu adalah Slur. Dia hanya menyapa Shin dan menitipkan salamnya kepada Sakamoto. Setelah itu dia langsung menghilang tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Pada akhirnya, insiden ini pun berakhir tanpa korban jiwa. Semuanya berkat bantuan dari Sakamoto dan keluarganya. Keluarga Sakamoto memutuskan untuk bersantai sejenak usai kelelahan dengan insiden laboratorium. Mereka mengunjungi sebuah pemandian air panas untuk melepas penat di sana.
Satu hal yang tidak disadari, pemilik pemandian ini adalah seorang pembunuh bayaran juga. Dia pun berusaha mengincar Sakamoto dengan menggunakan berbagai macam jebakan yang sudah disiapkannya. Dia memanaskan sauna sampai terbakar, namun sama sekali tidak berpengaruh. Bagi Sakamoto, ini adalah suhu panas yang pas. Sakamoto sempat diserang juga dengan dibekukan di dalam bak mandi. Namun lagi-lagi dia malah keenakan. Hampir semua jebakan sama sekali tidak mempan. Si pembunuh itu pun memutuskan pensiun dari dunia kriminal dan fokus dengan bisnis pemandiannya. Di suatu pagi yang cerah, tiba-tiba datang anggota mafia Cina yang ingin membawa Shao Tang kembali. Dia adalah rekan lama Shao Tang bernama Wu Tang. Shao Tang menolak ajakan Wu Tang untuk kembali ke mafia. Dia lebih nyaman bersama Sakamoto daripada dengan mafia. Akhirnya, Wu Tang mengusulkan sebuah pertandingan. Jika dia menang, maka Shao Tang harus ikut. Dan jika dia kalah, dia tidak akan mengusik Shao Tang lagi. Mereka pun sepakat dan kemudian dibawa ke sebuah kasino bawah tanah. Pertandingan yang dimaksud bukanlah pertarungan fisik, melainkan pertandingan judi. Mereka bebas memilih permainan apapun. Siapapun yang menghasilkan uang lebih banyak, dialah pemenangnya. Wu Tang pun menunjukkan kemampuannya. Dia memang tidak bisa bertarung, akan tetapi dia sangat ahli dalam berjudi. Namun, bukan berarti tim Sakamoto tidak bisa bersaing. Shin memakai kekuatan membaca pikiran dan bisa dengan mudah memenangkan perjudian. Sakamoto juga tidak kalah hebatnya. Dengan menggunakan kekuatan tidak masuk akalnya, dia bisa mencurangi permainan yang bahkan sudah disetting sekalipun. Pada akhirnya, pertandingan ini berakhir seri. Baik Wu Tang ataupun Sakamoto, dua-duanya mengumpulkan profit yang sama. Seluruh pertandingan ini membuat pihak mafia menjadi murka. Mereka sudah muak mengikuti saran dari Wu Tang. Mereka pun mengeluarkan senjata dan lebih memilih jalan kekerasan. Inilah satu kesalahan besar yang dibuat oleh pihak mafia. Memilih kekerasan untuk melawan Sakamoto adalah keputusan yang tolol. Dalam waktu singkat, puluhan mafia Cina berhasil dilibas oleh Sakamoto. Setelah insiden tersebut, Wu Tang mengaku kalah dan membiarkan Shao Tang tetap bersama Sakamoto. Lagi pula, Shao Tang jauh lebih aman di sini daripada bersama mafia. Wu Tang juga memberikan sebuah informasi tentang 4 orang pembunuh yang sangat berbahaya. Ada Shao, Dam, Apart, dan Minimalis. Mereka berempat disewa oleh Slur untuk memburu Sakamoto. Namun, semua ini tidak membuat tim Sakamoto menjadi gentar. Baik Shin, Shao Tang, dan Sakamoto sendiri siap meladeni siapapun yang datang. Sakamoto Days Season 1 selesai sampai di sini. Season 2-nya akan tayang di bulan Juli 2025.